Kerasa nggak sih, sekarang tuh teknologi berkembangnya cepet banget. Ditambah lagi konsumerisme yang merajalela. Sekarang, itu ada fenomena yang ngegabung teknologi sama konsumerisme. Ini, handphone sesimpel ini tuh bisa jadi simbol status ini nih, iPhone. Dari desain bagus, stylish, bahkan kamera yang katanya jernih banget ini. Kata orang sih, kalau misalnya Instastory nggak pakai iPhone itu tuh nggak afdol gitu ya. Kayak kameranya nggak mulus, patah-patah. Makanya orang pada pakai ini. Tapi kalau misalnya ditanya harga, jelas iPhone tuh jauh lebih mahal. Tapi orang tuh masih pada mau pakai iPhone sampai ngutang, sampai nabung bertahun-tahun. Bahkan cuma buat dapat iPhone yang kayak gini aja yang masih lama. Kenapa? Karena ini tuh udah bukan handphone doang. Ini tuh udah jadi simbol status. Cuma mau bilang kalau HP ku tuh iPhone. Kalian apa? Nggak usah sok pamet-pamet deh kalau belum lihat iPhone 7 Plus gue ini. BTW itu iPhone berapa ya? Sorry banget. 7 Plus kalau iri bilang. Sekarang tuh kita akan ngebahas satu per satu. Gue Julius Albert, selamat datang di dokumenter iPhenomena. Ada yang inget gak atau tahu sama orang yang memiliki title pemilik iPhone 15 Pro pertama di Indonesia? Betul banget, jadi dia tuh langsung viral tuh. Tapi langsung banyak komen-komen yang tidak enak lah, dia tuh ternyata banyak utang di mana-mana. Ya, betul banget. Jadi inisial AS ini itu dia langsung viral di banyak banget media massa. Salah satunya itu ada di IDN Times dengan headline pemilik iPhone 15 pertama di Indonesia, Apple fanboy sejati. Ada juga orang Malaysia yang dia tuh terlilit utang karena dia beli iPhone 11 128GB. Karena dia tuh ngeangsur 36 bulan atau 3 tahun ya. Yang kalau ditotalin tuh bisa jadi 13,5 juta rupiah. Padahal sekarang aja iPhone 11 tuh tau gak lagi berapa? 7,2 juta. Udah hampir setengahnya. Dan di sosial media pun juga banyak banget remaja-remaja yang suka pamer, kok pakai iPhone nih, atau yang belum punya iPhone yang kayak baru pertama kali beli iPhone aja dia pamer bikin konten. Oke guys, jadi gue hari ini mau beli iPhone. Kelihatan kan kalau mereka tuh memang bangga banget. Nah, kita mendingan langsung aja tanya opini orang-orang. Oke, mungkin boleh perkenalkan dulu namanya sama sekarang kesibukannya apa? Oke, nama gue Rafli. Nama saya Opan bang. Nama saya Ahmad Rusli Tomix. Nama aku Michelle, sekarang aku seorang pelajar. Sakti bang. Sakti? Oke, namanya Sakti. Sakti, sekarang handphone yang kamu gunakan itu mereknya apa? Pakai nggak terlalu bagus sih, pakai HP kentang tuh. Oh, nggak apa-apa. Pakai HP Oppo. Oppo? Nggak tahu apa tuh mereknya. Oppo A12. Xiaomi bang. iPhone 11. iPhone 7 Plus. Kamu ngerasa nggak, misalnya nih, kamu ganti dari Oppo ke iPhone, kamu ngerasa nggak kok itu akan bikin kamu lebih produktif? Lebih hebat sih bang kalau saya kerja keras. Iya sih bang. Bisa bang, itu mah tergantung orangnya aja. Ya, sebenarnya yang namanya properti itu bisa bagus atau enggaknya itu tergantung yang make. Balik lagi kayak aku bilang tadi, itu sebenarnya sesuai kebutuhan masing-masing sih. Kalau aku sendiri, ya kalau misalkan masih cukup dengan HP aku yang sekarang, kenapa aku harus ganti? Lu kan pengguna iPhone ya, iPhone user. Lu ngerasa nggak sih kayak orang-orang tuh nge-treat lu berbeda atau lu tuh lebih spesial karena lu cuma pakai iPhone doang? Ini bener banget. Soalnya kalau pakai iPhone bisa dimintain HP-nya buat minta foto gitu. Ya karena beda kan di iPhone. Oh, berarti kalau misalnya pakai iPhone lebih keren ya? Iya. Mungkin dari segi ekonomi mereka dan untuk
kalau di generasi aku mungkin pada mau pamer kali, apalagi yang keluaran baru. Menurut aku sih gitu. Karena kenapa? Karena iPhone tuh rata-rata orang ya buatnya flexing. Nggak dibuat apa yang sebenarnya. Ternyata banyak yang ngeliat iPhone sebagai bahan pamer ya. Dan yang pakai pun diperlakuin spesial. Tapi kalau masalah produktivitas, ya akhirnya ke diri sendiri. Walaupun beberapa orang ngerasa kalau pakai iPhone bisa lebih produktif. Sekarang kita balik ke studio. Karena adanya citra brand Apple yang begitu kuat, positif, dan bergengsi di mata pengguna dan masyarakatnya, sebenarnya ada tahu faktor lain yang bisa menggerakkan opini tersebut, yaitu KOL atau Key Opinion Leader. Jadi KOL itu mereka ngebikin apapun yang dilakukan Apple itu kesannya bergengsi, apalagi dibantu sama Apple fanboy, Apple fangirl yang mereka tuh berulang-ulang ngomongin Apple mulu. Di era yang serba digital ini, keputusan sering banget dipengaruhi oleh ulasan, rekomendasi, seperti apa yang diungkapkan dari buku yang ditulis oleh Ken Rochen yang berjudul Social Proof, The Who, What, Why, When, and How. Social Proof itu bisa membentuk kepercayaan dan pilihan kita. Jadi ketika ada suatu produk yang dapat respon excited, positif dari pengguna dan penggemar, kita jadi ngerasa yakin buat ikutin apa yang mayoritas bilang atau lakukan itu bagus. Ya karena social proof itu ngeberi keyakinan kalau kita tuh ngebikin pilihan yang tepat karena selaras dengan preferensi yang orang yang kita percayai, yaitu mayoritas tadi. Ternyata gitu ya konsep social proof. Dari buku yang kita baca tadi sih intinya ya kita ngelakuin apa yang orang lakuin karena menurut kita itu hal yang benar. Ya tapi kalau pengen lebih jelasnya kayak kita harus ngomong sama seseorang yang memang udah paham atau pakarnya. Oke, sekarang kita akan datengin profesor sosiologi di Bandung. Siapa itu? Mending kita langsung jalan aja. Nah, sekarang kita udah sampai Bandung nih. Tapi sebelum kita ketemu Pak Dede Syarif, kita ganti baju dulu yuk. Nah, langsung aja cus, kita langsung ke dokter Dede Syarif. Halo Pak, selamat siang. Selamat siang. Perkenalkan, Dr. Dede Syarif. Beliau merupakan dosen sosiologi dan pascasarjana di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Beliau merupakan penulis dari berbagai jurnal ilmiah dan founder dari akun YouTube dan Instagram Perspektif Sosiologi. Dulu analisis dalam sosiologi itu melihat barang itu dalam pengertian nilai guna, ya, use value. Bagaimana televisi kemudian bisa membuat realitas yang kedua. Ketika ada satu objek tertentu kemudian ditampilkan dalam media televisi dan itu menjadi image tertentu di masyarakat dan berubah fungsinya dari barang yang tadinya use value ke sign value ke nilai tanda. Jadi kalau secara teoritis bisa disebutkan begini, kelas sosial itu bisa ditandai oleh beberapa atribut, beberapa simbol gitu ya. Di antaranya adalah barang. Apakah itu bisa pakaian, kendaraan, termasuk dalam hal ini juga adalah iPhone. Karena ingin disebut sebagai kelas sosial yang tinggi, dia bahkan harus menyewa iPhone-nya. Nah, tetapi dengan cara itu, dia naik secara prestise sosialnya naik, dan kemudian mungkin bisa mengkapitalisasi, bisa memanfaatkan situasi seperti itu, sehingga nanti dia misalnya ketemu dengan rekan yang berada di kelas sosial tertentu, maka itu adalah peluang bagi dia. Secara teknis itu sah-sah saja, jadi dia bisa mengkapitalisasi itu. Ada konsep diri yang dibentuk secara pandangan orang lain, jadi diri dalam pengertian me, bagaimana orang lain melihat diri kita. Makanya beberapa informasi atau penelitian kan menyebutkan kenapa pengguna media sosial itu lebih cenderung insecure, karena mereka memang melihat dirinya, citra dirinya pada bagaimana orang lain melihat dia, seberapa banyak yang like, seberapa banyak yang follow, seberapa banyak yang komen. Itu kan melihat citra diri dari komentar orang, bukan dari subjek sebagaimana kita inginkan.
Nah, gimana interviewnya? Kalau dari gue sih, gue bisa simpulin 3 poin penting. Pertama, orang tuh bisa aja ya beli karena sign value, bukan karena use value. Yang penting kalau dia pakai barang yang mungkin labelnya penggunanya itu orang hebat, orang keren, senang hati dia beli. Kedua, dari sign value tadi, itu tuh ngebikin persepsi dia kalau orang pakai iPhone tuh keren. Jadinya, kalau dia pakai iPhone, dia kesannya jadi pede banget. Dia cuman gini-gini dong nih, bawa HP. Hebat nih gue, ya kan? Nah, lanjut ke poin ketiga. Dengan dia pakai iPhone, itu tuh sebenarnya dia bisa ngebuka pintu opportunity untuk ketemu orang-orang yang hebat, ya kan? Dia pede, ya kan? Bahkan mungkin dia bisa jadi orang hebat juga kan? Dengan dia nongkrong sama orang hebat, kecepatan hebatnya, kecepatan pinternya. Tapi pada akhirnya, ya kan? Kepercayaan diri itu tuh ke diri kita sendiri. Jangan rely sama barang-barang yang sebenarnya tuh gak ngebantu-bantu banget. Sebenarnya ini tuh eksternal. Yang penting tuh internalnya. Jangan sampai terpengaruh sampai kayak ada orang yang beli barang HDC, ya kan? Cuma buat kelihatan pede. Intinya stay true to yourself, ya kan? Originality itu pada akhirnya is everything. Nah, terakhir, yuk kita langsung balik ke studio. Memang Apple itu atau brand-brand Apple itu memang dia tuh masih gak lepas ya dari status bergengsinya. Tapi tetap aja gak luput dari mereka tuh memang produk yang berkualitas, ya kan? Teknologi yang cutting edge dan ekosistem yang sangat seamless, ya kan? Kalau misalnya foto temen-temen gitu kan, pasti sering banget dengar kata-kata airdrop dong. Pokoknya ekosistemnya sempurna banget dari iMessage, FaceTime. Kayak bayangin, notifikasi yang muncul di handphone, muncul di laptop, muncul di jam, muncul di AirPods, semua di mana-mana muncul, ya kan? Kurang enak apa? Ngebikin apa ya? Mata gue tuh berbinar-binar, jiwa konsumerisme gue terbakar. Gue tuh jadi pengen habisin duit, ya kan? Tapi ngeliat sebenarnya itu kebutuhan dasar gue atau enggak sih? Ngebikin muncul lah sifat konsumerisme gue. Ngomong-ngomong soal konsumerisme, gue nemu ada istilah yang cocok lah untuk fenomena ini. Nama itu conspicuous consumption. Berdasarkan buku Encyclopedia of Evolutionary Psychological Science, chapter Conspicuous Consumption, Marketing and Economics. Di sini dijelasin kalau orang ngebela-belain untuk membeli suatu barang atau jasa, baik secara sadar ataupun gak sadar, hanya untuk menunjukkan kekayaan dan kemampuan untuk ngebayar barang itu, instead of mencari barang alternatif yang lebih murah dan fungsinya mungkin mirip-mirip. Hal ini disebut dengan conspicuous consumerism atau konsumsi yang mencolok. Konsumerisme itu kayak pisau bermata dua. Satu sisi kita dikasih kenyamanan, kehidupan yang enak, ekosistem yang sempurna. Di sisi lainnya itu bisa menjebak kita dalam siklus utang dan mengancam keuangan kita. Tadi kan udah ngobrolin tentang konsumerisme. Sekarang kita akan ngobrol sama orang yang bisa ngebantu ngekontrol konsumerisme kita. Perkenalkan, nama saya Julius Albert. Saya mahasiswa dari Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR. Saya hari ini ingin interview kakak sebagai ahli ekonomi untuk dokumenter iPhenomena. Sebelumnya mungkin boleh diperkenalkan dulu lebih lengkapnya. Perkenalkan, Ibu Ika Resti Putri atau Kak Puput. Kak Puput merupakan lulusan Magister Ekonomi Manajemen Keuangan dari Universitas Indonesia yang telah mendapat berbagai lisensi dan penghargaan dalam bidangnya. Sekarang, Kak Puput sudah menjadi bagian dari perusahaan BUMN PT Hutama Karya sejak tahun 2017. Oke, pertama kita harus tahu dulu kebutuhan kita ya, maksudnya ada keinginan, ada kebutuhan. Kalau misalnya kita mau bijak, sebenarnya kita mengikutinya adalah kebutuhan. Karena keinginan itu nggak terbatas, pengen ini, tapi mungkin pendapatan kita terbatas. Nah, kita harus analisa dulu kebutuhan kita apa. Kalau misalnya kita, tadi konteksnya adalah handphone gitu. Kalau misalnya kita pakai handphone hanya untuk sekedar calling atau untuk sekedar pesan teks gitu, mungkin fitur-fitur handphone yang canggih yang bisa lipat 4, lipat 2 gitu kan, itu mungkin kita nggak terlalu butuh. Tapi ketika misalnya kita lebih produktif ketika kita menggunakan handphone atau handphone yang high end gitu ya, silakan aja. Jadi ketika kita bisa memaksimalkan fitur-fiturnya, atau mungkin dengan menggunakan handphone itu kita bisa mendapat pendapatan lain atau lebih produktif, ya silakan aja. Tapi lagi-lagi tadi dianalisis dulu kebutuhannya apa, lalu kita sesuaikan juga dengan kemampuan pembayaran yang kita punya gitu sih.
berapa persentase untuk pembelian handphone gitu, itu baik lagi disesuaikan dengan kemampuan finansial seseorang gitu. Kalau misalnya pembelian handphonenya itu berasal dari utang gitu, memang nggak ada ukuran yang resmi ya berapa persen utang atau berapa persentase yang wajar gitu dari pendapatan. Namun ini kalau kita lihat di buku perencanaan keuangan keluarganya OJK, itu dianggap utang yang masih sehat ketika tidak lebih dari 30% gitu. Namun balik lagi ke preferensi seseorang, mungkin bisa diatur 40% atau mungkin ketika itu sangat mendesak tapi memang hutang itu produktif, bisa presentasinya diatur balik lagi ke pendapatan dan kebutuhan seseorang itu. Kemudian kalau misalnya tabungan, sama balik lagi, orang kan punya tingkat risiko yang berbeda-beda. Mungkin ada orang yang nyaman ketika tabunganku sudah 100 juta gitu, oh aku akan pakai untuk membeli handphone 20%-nya atau berapa, itu balik lagi ke pribadi masing-masing orang. Nggak ada ukuran yang pas atau ukuran yang mutlak untuk itu gitu. So, aku kalau ada fenomena namanya bandwagon effect, di mana orang-orang itu berbondong-bondong ngikutin apa yang lagi hype saat ini gitu. Jadi ibaratnya apa ya, kalau bahasa gampangnya itu kayak latah gitu, orang punya pengen ikutan punya tanpa memikirkan efeknya, apakah kemampuan finansialnya itu sanggup untuk ikut-ikutan itu gitu sih. FOMO-FOMOan ya? FOMO-FOMOan, betul. Anak muda sekarang bilangnya FOMO ya. Teknologi itu kan memang pada dasarnya ya dibuat untuk membantu kehidupan sehari-hari kita. Mungkin dari Apple atau brand-brand lainnya, itu kan menawarkan inovasi ya yang ngebantu kita lah. Jadi semua ada plus minusnya. Jadi kalau beli barang itu jangan sesuai brand, tapi sesuai kemampuan dan kebutuhan lo. Janganlah kemakan FOMO, social proof, atau lo pengen kelihatan kayak orang kaya gitu. Ya kalau dari gue ya, beli itu barang yang memang sesuai dari kemampuan kita, yang ngebantu akademisi kita, ngebantu sekolah kita, yang pasti ngebantu kita nyari duit. Karena pada akhirnya kan semuanya cuan, ya kan? Nama gue Gusti Alfian, gue udah jadi content creator kayaknya udah 2 atau 3 tahun yang lalu. Waktu gue semester 2 di kuliah gue. Waktu itu gue lagi banyak-banyaknya proyek yang gue pegang dalam satu waktu di luar kuliah gue juga. Jadi dari situ gue punya pengalaman produktivitas. Dan itulah yang gue jadiin sebagai konten-konten gue di akun pertama gue. Dari situ gue cuman pakai HP 3 jutaan, ini HP Samsung M30s. Waktu itu gue pakai HP ini karena gue nggak punya device lain untuk gue manfaatin. Jadi ya udah gue pakai ini aja, dan alhamdulillah dari situ pecah telur dan gue bisa ngegulung profitnya terus menerus sampai sekarang di akun kedua gue, dimana sekarang gue ngebahas soal kayak tips dan trik gimana cara duitin sosial media seperti yang gue lakukan waktu itu. Dan alhamdulillah karena duitnya udah menggulung terus, gue akhirnya bisa upgrade HP gue dan item gue yang lainnya secara perlahan. Sekarang gue udah pakai iPhone 13. Dan kalau menurut gue sih, kalau kalian baru pemula, mendingan kalian manfaatin dulu apa yang ada. Karena gue percaya banget apa yang kalian punya sekarang itu udah jadi rezeki kalian untuk memulai. Dan itu udah menjadi modal kalian untuk mengumpulkan rezeki yang berikutnya.